Hello my prank, we meet again. Kali ini kita mau review dan test drive Mitsubishi Pajero Dakar 4x4. Ya, saksikan terus videonya. Bang Oki, saya duluan bawa ya, nanti gantian. Dan kita tahu mana yang lebih bagus nih, Pajero Sport ini atau Toyota Fortuner VRZ. Siap. Mainkan. Nah, prank, sekarang kita harus coba test drive nih. Bener nggak sih kata Bang Raffi, ini mobil sih katanya aduhai nyaman. Nah, kita coba dulu. Saya belum percaya kalau belum test drive. Let's go! Ya, prank, sekarang kita mulai start mengendarai Pajero Sport ya, yang tipenya yang Dakar 4x4 ya. Nah, Om Oki. Ya, siap. Nah, waktu tarikan pertama, gimana rasanya itu? Itu dulu tuh. Kalau untuk tarikan di pertama saat kita start ya, mau bener-bener mau jalan, saya sih ya masih megang temennya lah, apa? Rivalnya. Fortuner maksudnya. Fortuner. Masih megang rivalnya. Kok saya masih enakan nih, ini perasaan atau perasaan doang ya? Perasaan aja kali. Tapi nggak apa-apa, karena namanya test drive itu nggak bisa dilihat dari satu sisi. Oke. Nah ini sekarang kita ngomongin ini, setir lu gimana nih? Setir ringan, berat atau gimana nih? Ringan. Enak Setir mana? Ringan. Enak mana? Ini lebih ringan sih. Lebih ringan ya. Jadi kita harus jujur dong, nggak boleh nama-nama yang ngurang-ngurangi ya. Kita harus jujur. Kita nggak boleh pegang brand tertentu. Kita hanya memang benar-benar murni review ya. Oke. Terus lanjutin. Apalagi yang ada di situ? Saya lihat untuk fitur cukup komplit, cukup ya, memang ini kan kelas tertingginya ya, 4x4 mestinya emang sudah komplit. Tapi kalau untuk di estetika, kalau untuk fitur kegunaan, artinya untuk 4x4-nya, terus apa menu-menu yang ada cruise control sebagainya itu oke. Saya bilang sangat bagus. Ya cuma kalau untuk yang hal-hal remehnya justru dia kayak kurang perhatikan. Contoh di atas, kita lihat tempat kacamata nggak ada, simple. Terus bahan materialnya ya untuk mobil sekelas harga ini saya kurang megang. Jadi ini sudah udah masih 600-an ya nggak salah ya? Mendekati 700 barunya. Itu udah kategori mahal. Kategori sedang sih sebetulnya, cuman ya harusnya udah termasuk mobil mobil mewah sih. Oke. Di atas setengah M kita anggap mobil mewah dulu ya. Mobilnya nggak mewah kali, lu aja mungkin gajinya kecil. Bener Bang. Nah itu. Nah kemudian bantingan gimana Bang Oki? Bantingan oke. Enak ya? Nah saya harus, namanya 4x4 ini memang rata-rata bantingannya oke lah. 4x4 itu bedanya itu di mana tuh sisi persnelingnya itu? Di sini nanti ya. Ini kalau mau dibikin 4x2 nya di 2H ini, 4H dibikin 4x4. Nah tapi nggak di lock dia, cuman sesuai kebutuhan lah kurang lebih. Putar aja itu. Ya. Coba ini dites ke 4H aja dong, bisa dah? Ke 4H ya. Tinggal putar aja ya. Oke, tinggal putar, diangkat dulu sambil diangkat. Oke. Diputar nih udah 4H nih. Nah, oh udah ya, ini sekarang udah sudah anu ya. Oh gitu. Biasa. Gampang berarti ya ngoperasikannya ya. Oke, karena kita di jalan darat kita pakai 4x2 ya. Betul. Oke, sekarang silakan lagi tuh. Untuk ini gimana nih? Persnelingnya gimana menurut Bang Oki? Nah, persneling kita coba dulu ya. Kalau ini yang B biasa. Ini kita balik ke 4x2 dulu ya. Siap. Ini di posisi D. Nah, kalau kita mau coba, ini kalau di Toyota atau mobil lain mungkin disebutnya sport mode ya.
Kalau Ya, biasanya atau lazimnya Triptonic. itu dia kan Shiftronic. Ya, Triptonic, Jadi, Shiftronic, ya oke. Sport Mode. Apalah namanya ya, terserah lah ya. Nah, itu kita seperti berkendara kayak manual ini di hampir di semua tipe mobil Matic saat ini sih rata-rata sudah ada meskipun di kelas middle. Ya, ini misalnya kita coba tambah ininya giginya lah ya Kemana tuh arahnya nambah gigi Om ini? ke depan. Ini ada plus ada minus ke depan. Jadi kalau misalnya mungkin kita ke tanjakan yang curam atau turunan yang curam itu baiknya diturunin seperti ini. Ini gigi 1 ada di indikator. Kalau ini maju gigi 2. Nah, kita di tikungan. Nah, ini kalau kita suka dengan sensasi manual, tapi kalau misalnya kalau saya sih jarang pakai kecuali pakai D terus ya biasanya ya. Pakai D aja udah cukup. Jadi nggak ada komplain ya mengenai pemilihan gigi ya. Transmisi oke. Bang Oki, Ya. terus selanjutnya kita mau tahu nih kenyamanan berkendaranya menurut Bang Oki bagaimana ini? Kalau saya kan kebetulan pengguna MPV ya, jadi kalau saya mencoba SUV yang sekelas ini ya, yang saya udah pernah coba adalah Fortuner Pajero, ini mungkin salah satunya. Saya merasakan untuk kenyamanan berkendaranya so-so lah, mirip-mirip ya antara Fortuner dengan Pajero. Ya, memang kalau Jeep namanya Jeep itu memang kalau masih harga mohon maaf di bawah 1 M sih rasanya pasti akan terasa bantingannya sedikit lebih keras dibandingkan mobil MPV seperti itu, tapi ya cukup oke sih. Ini sekarang posisinya masih D ya Bang Oki ya? Ini masih di D. Jadi ini kalau Bang Oki rutin suka pakai di D ya? Di D aja, nggak usah ribet, tinggal gas. Apalagi di dalam kota kali ya, nggak perlu kali ya? Kota ya nggak perlu lah, di sini kan jalan juga landai-landai apa. Tapi datar-datar kalau aja. ini barangkali kalau di daerah Bang Oki ya? Mungkin kalau ke Lembang macet, atau mungkin kan kadang-kadang suka Lembang jalan ditutup, kita masuk gang-gang tuh perumahan-perumahan itu jalanannya tak curam, nah itu mesti pakai dioper ke gigi bawah lah biar awet lah transmisi maticnya seperti itu. Terus fitur-fitur canggih yang ada di mobil ini apa tuh Bang Oki itu? Di setirnya ada apa? Kalau di setir ini seperti biasa, di steering switch ini ada yang buat setting audio ya, sama di VRZ juga ada, di ini juga ada, di Cruise control sudah ada belum ya? cruise control sudah ada. Sudah ada. Terus cuman memang gini, Pajero ini dengan tipe Dakar pun yang tipe tertinggi, rain sensor tuh belum ada. Rain sensor Rain sensor itu apa? jadi kalau hujan tuh wiper nyala sendiri. Jadi ada yang bilang auto wiper atau apa, padahal itu namanya sebenarnya rain sensor. Jadi kalau hujan ini sendiri. Biasanya ada ini loh, dia ada di sini ya, ada kayak tonjolan kecil ya, sensornya di situ tuh sensornya biasanya. di sini biasanya. Ada di situ. Atau di atas barangkali di dia atas bikin, ini, tergantung merek mobil lah ya. Ya, Ini nggak ada kayaknya sama sekali ya. ini tidak ada. Di atas tuh saya tengok nggak ada. Betul. Di situ juga nggak ada tonjolan tuh, flat aja. Ini benar nih kayaknya nggak ada Iya. ini. Padahal ini sudah 4x4 ya. Betul. Nah, apa yang membuat Bang Oki suka dan nggak suka dengan mobil ini setelah mengendarai dalam beberapa saat ini? Ini untuk saya ketinggian 180, kaki saya cukup panjang ya. Ini agak keras Apa sih? Ngejepit apa? Ini agak keras. Jadi kan Oh, kalau ini Matic ya kan berarti kaki kita yang satu posisi istirahat. maksud Bang Oki posisi samping ini Ah. harusnya dikasih dengan Ya, yang empuk-empuk pakai gitu yang ya? empuk-empuk, Oke, betul. satu. Nah, ini keras ini. Ya, itu Ini keras sangat ya. keras. Jadi kalau jalan jauh nanti ini akan seperti ini ya. Memang Dia di akan- mobil lain pun mungkin jarang lah ada yang empuk, mungkin yang udah ke high class lah. Cuman ini udah keras tapi posisinya nongolnya ke luar. Jadi kalau buat seperti saya begini, ini agak sakit nih kalau jarak jauh karena saya pengalaman pakai Matic seperti ini. Ya. Nih, Dan pasti ini kan saya nyadar. tapi jangan lupa dia ini sudah 4 airbag loh. udah empat ini, loh. bukan, Ini- 7 airbag ini setahu saya. Enggak 4, ini 1. Di Oh, yang di depan. depan Bang Oki 2. Heeh, Di samping kanan Bang Oki itu, Ah, ah. di samping kepala 3. heeh. Terus di sini ini satu lagi nih Di 4. belakang itu ada setahu saya curtain. Oke, nanti itu saya di review salah. Saya cek lagi tapi Oke. sesuai dengan apa namanya dari ownernya itu dia bilang ada 4 sih. Oh. Kemudian dia ada keunggulan lagi pada saat dia mundur itu ada sensor. Sensornya lebih dia bilang ada 3 sih, depan,
belakang, atas itu akan kontrol dia. Oh, iya. Jadi iya. kita sangat safety itu. Dari atas itu kan palang lah misalnya ya Bang Oki ya. Betul, betul. Mungkin Nah, di itu belakang berguna itu sih. itu berguna. Itu beda dia sama Pajero 4x2. Jadi sebenarnya kita kalau mau ngadu memang dengan Harusnya VRZ 4x4 Ya, juga. betul, apple to apple lah ya. Yang Fortuner paling tinggi apa sih? VRZ ya, pasti VRZ Yang 4x4. Ya, betul. Oh ya. Nah, terus kelebihan dari mobil ini menurut Bang Oki yang paling menonjol apa? Saya dikat dulu. Saya mesti. Bang Oki, Yap. awas. Sekarang saya mau tanya satu saja yang membuat mobil ini menarik bagi Bang Oki, apanya? Kalau saya yakin sih yang bikin orang mungkin memilih ke Pajero ini karena ini power mesin. Mesin. Yang nggak bisa dipungkiri kalau di Pajero Itu ini ngaku ya? 181. 181 PS. Terus Kalau Fortuner emangnya berapa? 149. Kalau jauh ya. Ya lumayan, jauhnya hampir 30 lebih ya, 32 ya, 32 selisihnya. Jadi Kalau ya, ketangguhan mesinnya memang sudah teruji belum ini ya? kalau masalah ketangguhan mesin, Mitsubishi dua-duanya teruji menurut saya. Kenapa? Karena Mitsubishi ini pasti nggak jauh-jauh dia ngadopsi teknologinya L300, apa namanya? Yang anu ya, yang mobil buat komersial mobil ya. komersilnya itu kan memang udah pemain lama ya. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk di Fortuner sendiri VRZ itu dia juga mesin tercanggihnya gitu loh. Iya, iya, iya. 2GD kalau nggak salah jenis tipenya mesinnya itu. Jadi kalau memang diadu secara apple to apple, ini kan seimbang ya dengan Iya. Fortuner. Seimbang nggak menurut Bang Oki? Menurut saya ini seandainya mungkin dikasih mereknya Toyota itu mungkin akan lebih terasa. Cuman memang Dengan mesin yang segede itu ya? mesin dia menang di mesin. Dan menurut saya gini aja, simpelnya inilah mobil yang pantas melawan VRZ. Ya maksudnya lawan sepadan lah di kelasnya. Kan ada beberapa mungkin merek lain, saya nggak perlu sebut, tapi yang sepadan dan mungkin di marketnya pun nggak akan selisih jauh. Ya ini. Jadi menurut Bang Oki berarti di pasaran itu memang ini berdua dengan Pajero dengan Fortuner memang pesaing ketat ya? Iya. Jadi rival satu-satunya si Pajero ya Ketat. Fortuner itu ya? Ketat, betul. Emang ada lawan lain apa? Lawan Kayak lain Santa Fe atau yang itu lebih gede loh mesinnya. Ada, lawan Santa lain. Fe itu mau hampir 190 PS loh, lebih gede mesinnya. Pasti ada, lawannya lain tuh pasti ada. Cuman kan kita di Indonesia yang saya tahu itu karena mindset orang market di Indonesia ini memang sedikit unik mungkin ya. Jadi dia udah mindsetnya seperti ini, Toyota misalnya, Honda atau Mitsubishi, ya udah permainnya itu. Sementara di Honda sendiri nggak keluarkan diesel. Ya jadi musuh yang paling kuat ya ini Mitsubishi. Terus kalau saya yang satu mungkin ya, kalau yang lainnya sih ya saya setuju dengan Bang Oki. Sunroof Bang. Ya. Sunroof itu menurut saya suatu fitur yang memang ya mau nggak mau Fortuner harus kalah menurut saya. Stylish lah ya. Nih coba lihat tuh. Betul. Coba di tes buka Bang, bisa nggak Bang? Ah tuh. Bisa dong. Kita lega loh Bang. Iya. Jadi memang tadi dia ada mungkin kesan begini elegan. loh Bang. Kalau menurut saya ya, kan dia secara kelegaan kurang sih menurut saya ya. Iya, betul. Sepertinya ngelawan Venturer aja Innova itu kan. Iya. Susah deh kelegaannya nih. Iya. Nah, jadi dengan adanya si ini ya, ini kan tadi posisi begini nih. Kalau saya buka, nah, berasa nggak tuh Bang? Berasa lebih lega aja. Tapi pura-puranya. Kayak kita plafon di rumah ditinggiin Iya. lah seperti itu. Iya, jadi Ini aja jujur lebih pendek, oh, lebih nggak enak jarak buat saya. antara apalagi dia jadi turun Iya, ya. Ini saya udah turunkan nih. Ini kan jadi turun nih gara-gara ada apa namanya sunroof ini kan jadi lebih rendah ya Bang Oki Iya. ya. Ini memang bisa diturunkan. Seat adjusternya itu ada high adjusternya. Oke, Bang Oki tinggi badan berapa Bang? Saya 180. Dengan 180 saja sudah merasa terganggu ya, dengan sementara- ketinggiannya. Ini kalau saya posisi begini kurang nyaman. Makin di sini makin pas di tulang lutut jadi makin nggak enak. Jadi untuk jalan jauh mungkin ya. Jalan jauh pasti berasa. Saya Pasti. mungkin kalau saya punya Bisa merah-merah ini, kali ya. saya pasti kasih ini. Ganjelan Eh, apalah gitu ya. Ganjelan kain atau apa gitu. Wah, repot juga Bantal. Bang.
Oh, seperti itu. Betul. Nah, untuk ini Bang, tas tempat tangannya menurut Bang Oki pas nggak itu? Oke. Untuk Oke sih. apa? Proporsional nggak ya? Kalau untuk mobil sekelas ini Fortuner, ini Pajero cukup oke. Ya itu oke lah. Berarti Oke, bukan oke. bukan suatu kelebihan dibandingkan Fortuner ya, sama aja berarti Sama ya, aja, sama. setara. Jadi kita sepakat dulu nih bahwa untuk mesin dan sunroof itu susah Fortuner ngimbanginnya ya. Betul. Itu yang memang benar-benar suatu fitur keunggulan dari komputer sih bukan ya, kelebihan lah ya termasuk ya, karena Kelebihan, engine ya kelebihan. bicaranya ya. Kelebihan yang ibaratnya gini, di sana ada, di sini nggak ada, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bang Oki mempengaruhi nggak dari pasar itu mesin Pasti ada. dengan sunroof itu? Pasti ada, karena konsentrasi konsumen itu beda-beda. Sama seperti saya, hal simpel begini, ini nggak semua konsumen tahu. Oke. Ya, ini keras buat saya, tapi nggak semua konsumen tahu dan nggak semua konsumen peduli. Ya. Oke, bicara konsumen dulu nih ya. Misalnya ini, anggap dulu Bang Oki konsumen nih. Ya, Bang Oki itu dikasih rezeki ya, untuk membeli mobil seharga ini. betul. Pilih Amin, Fortuner atau pilih Pajero ini? Jujur, kalau apple to apple, saya akan pilih masnya misalnya 4x2, saya pilih 4x2-nya mana gitu ya. Iya lah, setara 4x2 Saya ya. pilih Fortuner, VRZ. Tetap Fortuner ya. Tetap. Jadi kita muter-muter pakai mobil ini tidak mempengaruhi Bang Oki untuk ke lain hati ya. Tidak. Tetap Mungkin, ya. konsisten. mungkin begini. Kalau kita diajak off-road, saya nggak tahu ya. Cuman karena kita nggak off-road, dan saya juga bukan orang yang setiap hari off-road, ya tenaga buat saya Fortuner tenaganya juga udah, kan ada power mode-nya juga sama. Kalau ini setahu saya belum ada nih Pak. Power mode belum ada. Dia power mode itu cuman indikator eco mode, indikator doang. Betul ya? Buat apa juga dia power mode? Power udah gede Bang Oki, 8 percepatan. Itu udahlah, jangan Nggak ditantang pilih-pilih lagi lah gitu Pajero, jangan Betul, ditantang betul. dong. Kalau urusan tenaga saya nggak Udah, nggak. ya. Nah, cuman kenapa saya pilih itu? Saya nggak terlalu butuh tenaga yang terlalu over. Menurut saya Fortuner udah cukup. Tapi saya pertimbangan lebih ke banyak hal lain, misalnya material, dashboard segala macam. Saya jujur lebih pilih ke VRZ. Oke. Ya, dan kenyamanan yang saya dapatkan ketika saya duduk di sini. Oke lah, tadi memang saya sengaja bawa Bang Oki kan untuk benar-benar merasakan mobil ini nih. Betul. Ya sudah, apa boleh buat. Kalau memang saya nggak bisa, Doakan aja ya, segera saya bisa pilih ya. Ini masalahnya sekarang belum gitu pilih ya. nih Bang. Siap. Jadi upload tetap jalan ya, Fortuner itu ya. Jalan dong. Nggak mempengaruhi aktivitas kita hari ini ya. Tetap. Nggak ngaruh ya. Kita harus upload semuanya karena gini. Nah, saya kira begini loh Bang. Iya. Dengan Abang sudah merasakan sendiri Pajero ini, mungkin hasil review Abang terhadap Fortuner itu bisa berubah dengan adanya hari ini ya. Karena saya pikir begitu tuh, betul. tapi nggak ngaruh ya. Saya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya. Betul. Jadi secara nilai memang tetaplah itu pilihan Abang ya. Betul. Saya tetap milih Fortuner secara keseluruhan. Ya nanti kalau butuh penjelasannya nanti simak aja di videonya secara lengkap. Tunggu Bener nggak? video berikutnya. Tunggu di video berikutnya kita review sampai lengkap. Segera ya Bang ya. Segera dong. Nggak lama-lama ya. Nggak usah lama-lama. Udah nggak apa-apa deh kalau gitu, memang nanti saya akan luncurkan Pajero ini. Yes. Dan Bang Oki supaya fair untuk test drive-nya ini, berani nggak di-upload di kontennya? Berani dong. Jadi YouTube-nya di Oki Kitaro, berani ya? Berani dong. Oke, sekarang kita sepakat untuk review nanti saya masukin di channel saya. Ya. Untuk test drive, Bang Oki masukin di channelnya ya. Betul. Bisa ya? Bisa. Supaya penonton Abang juga bisa menilai nih, jangan kita dua aja yang menilai. Betul. Begitu ya fairnya ya. Betul. Sepakat deal? Sepakat deal. Siap. Nah sekarang kita kemana nih? Kita sekarang coba berhenti dulu untuk Istirahat dulu dong. Istirahat dulu juga. dong. Ya, oke, kita parkir dulu ya. Siap. Oke. Kita sekarang parkirnya di di Danau Saiji ya. Kasihan ya lockdown ya. Lockdown. Lagi sepi. Nggak ada orang berenang. Iya, oke kita break sejenak.